Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang vektor, hasil kali titik, hasil kali silang, fungsi bernilai vektor dan gerak kurvi linier, dan juga garis dan garis singgung. Untuk kali ini kita akan membahas tentang vektor dan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang vektor, dan sebelumnya akan diperkenalkan terlebih dahulu sistem koordinat ruang R3, di mana di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian di sini terbagi dalam 8 oktan, di mana oktan pertama itu adalah saat X-nya positif, Y-nya positif, dan Z-nya positif. Oktan kedua saat X-nya negatif, Y-nya positif, dan Z-nya positif. Oktan ketiga saat Y-nya negatif, Z-nya positif, dan X-nya negatif. Dan oktan keempat saat X-nya positif, Y-nya negatif, dan Z-nya positif. Oktan 5, 6, 7, 8 seperti tadi dengan Z-nya negatif. Kita juga memperkenalkan ini yang lantai ini kita namakan bidang XY, papan tulis ini kita namakan bidang YZ, dan dinding ini kita namakan bidang XZ. Suatu titik di ruang ini dinyatakan dengan 232, artinya komponen X-nya 2, komponen Y-nya 3, kemudian kita naikkan sebesar 2 dan posisinya berada di sini. Begitu juga untuk titik 2-1-1 yang letaknya ada di sini. Kemudian antara dua titik tadi, misalkan ABC dan PQR, kita bisa mendefinisikan jarak antara dua titik seperti ini, yaitu akar A min P kuadrat ditambah B min Q kuadrat ditambah C min R kuadrat. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada dua besaran. Yang pertama adalah yang dinyatakan dalam sebuah nilai, misalkan panjang, massa, luas, volume, muatan listrik, laju benda, dan lain-lain, yang kita namakan besaran skalar. Yang kedua adalah yang mempunyai nilai dan arah, seperti kecepatan, gaya, torsi, dan lain-lain, yang kita namakan sebagai vektor. Cara geometri digambarkan sebagai anak panah berarah, biasa digunakan huruf kecil tebal seperti ini, atau huruf kecil dengan panah di atasnya. Ini dinamakan pangkalnya dan ini dinamakan ujungnya. Dalam bidang datar, arah sebuah vektor ditentukan oleh sudut yang dibentuk anak panah tersebut dengan sumbu X positif, dan kita akan merepresentasikan vektor menggunakan sistem koordinat. Nilai atau panjang sebuah vektor adalah panjang dari anak panah ini. Dengan demikian itu selalu tak negatif. Kalau kita katakan sebuah vektor itu negatif, itu menyatakan arahnya berkebalikan dengan vektor positifnya. Nah, di koordinat kartesius, vektor ini digambarkan sebagai anak panah yang berpangkal di pusat koordinat. Untuk membedakan dengan koordinat titik, komponen sebuah vektor dituliskan dalam kurung lancip seperti pada ilustrasi di sini. Jadi untuk kalau pakai kurung biasa itu berarti menyatakan titik, kalau kurung lancip ini berarti vektor. Kemudian panjang sebuah vektor dinotasikan seperti ini, dan misalkan U adalah vektor U1, U2 dan V adalah vektor V1, V2, V3, maka panjang vektornya ini dapat dihitung sebagai jarak antara panjang vektor ini tadi yang antara vektor di titik 32 dengan titik 00, sehingga panjangnya itu adalah akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, dan untuk di dimensi 3 akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Nah, pangkal sebuah vektor tidak harus berada di pusat koordinat. Jadi misalkan kita punya vektor ini, kemudian misalkan P pangkalnya di X1, Y1, Z1 dan ujungnya di X2, Y2, Z2, maka vektor U-nya ini bisa kita hitung sebagai X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Jadi kesamaan dua buah vektor tidak ditentukan oleh posisinya, tapi oleh panjang dan arahnya. Lalu kita juga bisa mendefinisikan penjumlahan vektor. Misalkan U dan V ini dua buah vektor. Untuk menentukan U plus V, kita geser
dan tempatkan pangkal vektor V pada ujung U. Hasil penjumlahannya adalah vektor dengan pangkal pada pangkal U dan ujungnya ada di ujung V. Jadi misalkan ini vektor U dan ini vektor V, maka kita meletakkan V-nya di sini dan kita akan memperoleh ini menjadi vektor U plus V. Secara aljabar, jika U adalah U1, U2, U3 dan V adalah V1, V2, V3, maka U plus V bisa dihitung sebagai U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Kita juga bisa mendefinisikan perkalian vektor dengan skalar. Misalkan U adalah vektor U1, U2, U3, kita kalikan dengan min 1, kita akan memperoleh vektor min U yang koordinatnya adalah min U1, min U2, min U3. Lalu kita juga bisa memperoleh vektor 2U yang panjangnya 2 kali vektor U, yaitu 2U1, 2U2, 2U3. Kemudian kita juga bisa memperoleh vektor setengah U yang panjangnya setengah vektor U sebagai setengah U1, setengah U2, setengah U3. Nah, kita akan lihat ini. Diketahui panjang AB adalah 2/3 panjang AC. Kita akan mencoba menyatakan vektor M dalam U dan V. Di sini kita lihat bahwa vektor U ditambah vektor AC itu adalah vektor V. Tadi dikatakan bahwa AB itu adalah 2/3 vektor AC, sehingga AC itu adalah 3/2 vektor AB. Lalu perhatikan bahwa vektor AB itu adalah kalau ditambah dengan vektor U itu menjadi vektor M, sehingga kita bisa tulis U itu adalah AB itu adalah M dikurangi U. Nah, ini kita akan memperoleh U ditambah 3/2 M dikurangi 3/2 U sama dengan V, sehingga min setengah U tambah 3/2 M sama dengan V. Kalikan semuanya dengan 2/3, diperoleh min 1/3 U ditambah M sama dengan 2/3 V, sehingga M itu adalah 1/3 U ditambah 2/3 V. Jadi kalau digambar ini U, ini garis ABC, kemudian ini M, dan ini V. Maka si M ini adalah 1/3 U ditambah 2/3 V, kira-kira sekian. Dan kalau dijumlah ini menjadi M. Kita lanjutkan. Berikut adalah sifat-sifat dari jika diberikan U, V, dan W 3 buah vektor dan A, B bilangan real, maka diperoleh sifat yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, lalu vektor 0 dijumlahkan dengan vektor apapun itu menjadi vektor tersebut, lalu U ditambahkan min U menjadi vektor 0. Kita juga punya sifat bahwa jika dikalikan skalar terlebih dahulu, kemudian dikalikan skalar lagi, sama halnya dengan kalau skalarnya kita kalikan dulu baru kita kalikan dengan vektornya, dan ini juga bisa ditukar. Lalu yang kedua, nomor 6 dan nomor 7 ini adalah sifat distributif, dan yang terakhir bilangan 1 dikalikan U itu menjadi vektor U. Kita juga mengenal yang namanya vektor basis, yaitu sekumpulan vektor di mana semua vektor yang lain bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut. Vektor-vektor basis di bidang itu adalah vektor I 10 dan vektor J 01. Kalau di ruang dia adalah vektor 100, 010 dan 001. Kita bisa menuliskan sebuah vektor seperti ini: U1 100, U2 010, U3 001, atau U1I ditambah U2J ditambah U3K. Sekian pembahasan tentang vektor. Kita akan lanjutkan dengan hasil kali titik di pertemuan berikutnya. Terima kasih.